Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki acara yang ketiga terkait praktikum mata kuliah pengolahan tanah vulkanik. Jadi pada acara ketiga ini ada dua bahasan. Yang pertama membuat peta jenis tanah di lahan vulkanik. Di sini saya studi kasusnya sama teman di Kecamatan Tanggul. Kemudian setelah diinterpretasi sebaran jenis tanahnya apa, ordonya apa, subordonya apa, subgrupnya, kunci grupnya apa, dan subgrupnya apa. Jadi sampai subgrup nanti silahkan dibahas dan diinterpretasikan. Kemudian yang bahasan kedua terkait hubungan jenis tanah itu sendiri. Jadi ketika di overlay, sebenarnya jenis tanah vulkanik, jenis tanah andesol, subsol itu di penggunaan lahan apa. Jadi jenis tanah andesol itu tersebar di penggunaan lahan seperti apa, di land use apa, dan rata-rata itu ditemukan di studi kasus kalian masing-masing. Itu jenis tanah andesol ini di elevasi berapa, di ketinggian tempat berapa, kemiringan lahan dengan bentuk seperti apa, dan bentuk lahannya apa, bahan induknya nanti apa, dan curah hujannya seperti apa. Jadi silahkan diinterpretasikan, dibahas, dihubung-hubungkan. Jenis tanah A itu penggunaan lahannya segini, elevasinya segini, sampai curah hujan dengan luasan bla 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 bla. Jadi belajar menginterpretasikan agar kalian juga tahu bahwasanya jenis tanah A, B, C itu karakteristik sebarannya itu bisa diduga berdasarkan 5 faktor pembentuk tanah. Jadi ada yang pertama bahan induk, yang kedua iklim, yang ketiga topografi, yang keempat organisme atau vegetasi dan sebagainya, yang kelima iklim. Jadi kita belajar mengkaitkan bahwasanya tanah itu dipengaruhi oleh 5 faktor pembentuk tanah tersebut. Nah, di sini kita melihat, entah itu nanti kalian bisa mengetahui bahwasanya pengaruh yang paling dominan itu antara topografi, bahan induk, atau apa. Jadi kalau memang bisa sampai segitu bagus berarti. Yang pertama kita hanya mengenali saja tanah-tanah vulkanik itu sebarannya seperti ini. Jadi di penggunaan lahan dan elevasi dan sebagainya. Jadi kalian sudah bisa mengira-ngira bahwasanya tanah-tanah A ini rata-rata bahan induknya ini, kemiringan lahannya seperti ini. Jadi seperti itu praktikum yang ketiga ya, yang ketiga di pengolahan tanah vulkanik ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kita membuat peta jenis tanah terlebih dahulu. Saya sudah mengirim file RAR terkait peta jenis tanah Jember. Kemudian saya studi kasusnya tetap di Tanggul. Tanggul diklik, kemudian ke processing, klik, masukkan tanahnya, kemudian kecamatan. Sini berarti tanah Tanggul. Oke. Dan jenis tanah ketemu, kita layout. Kita lihat dulu. Ini nanti kalian pakai yang USDA 14.1 ini aja. Yang lain bisa dihapus. Berarti di geoprocessing, di soft, kemudian masukkan USDA 14.1 tanah Tanggul desa. Oke, jadi kemudian kita cari tahu luasannya, add fill luas double
Oke, ini buat WGS dulu, PM koordinatnya geometri. Oke, setelah itu kita masuk ke layout. Berarti pengelolaan tanah vulkanik. Kemudian masuk ke fitur layout. Setelah itu masukkan data jenis tanahnya, tanah tanggul, di soft tadi yang sudah jadi. Kemudian kita simbologi, display 20. Oke. Soil taxonomy. Oke. Jenis tanah, kemudian di sini kita copy datanya, copy selected, SPT. Jadi kalau kita menggunakan data karakteristik tanah saja itu namanya SPT. Kalau kita pakai data iklim, data land use itu SPL. Jadi SPT ini hanya karakteristik tanah saja. Di sini jenis tanah.
dengan buka kurung tutup kali 100. Oke, kemudian diekspor. Oke, lah nanti di sini silahkan diinterpretasikan Andik Destrudep sini ordonya apa. Misal ordonya Enseptisol. Terus ini UT ini apa? UT ini menunjukkan rezim kelembapan tanah atau udik. Rezim kelembapannya udik. Terus destro ini kata apa? Destro ini menunjukkan apa? Destro itu menunjukkan tanah yang kurang subur, kesuburan basahnya rendah, distrik destro. Kemudian andik, nah ini andik ini kan, andik itu cirinya bahan piroklastik, jadi biasanya ada gelas vulkan dimana tanahnya itu BV nya kurang dari 0,8. ketika dicek pH NaF itu bisa lebih dari 9 nilainya. Jadi ketika di lapang dia menunjukkan gelas-gelas yang sangat kecil-kecil, jadi ketika digesekkan dengan benda bisa mengkilat. Jadi Andik Destrudep ini mungkin bisa jadi sebenarnya tanah andisol, tapi karena ketebalannya kurang memenuhi syarat. Seperti andisol kan harus lebih dari 30 cm dari permukaan itu berbahan andik. Kalau tidak bisa memenuhi syarat itu, maka tidak bisa dikatakan tanah andisol. Jadi ini tanah inseptisol yang memiliki rezim kelembapan udik, tanahnya itu tidak subur, kesuburan basahnya rendah, memiliki sifat-sifat andik. Nah, jadi andik terus seterusnya sampai ke bawah ini nanti dibahas. Terus kemudian luasannya seperti apa, yang mendominasi tanah apa di sana. Nah, untuk bahasan nomor 1 seperti itu. Jadi kan tadi saya kasih buku, nanti juga dikasih apa padanannya. Ini Andik Destrudep ini padanannya apa di klasifikasi tanah nasional, kesamaannya apa. Jadi di bahasan nanti diinterpretasikan lebih banyak terkait itu, digali sumber informasinya, dan bahwasanya Andik Destrudep ini ketika di klasifikasi tanah nasional namanya ini. Jadi seperti itu. Kemudian kalau bingung nanti ini ada kunci taksonomi tanah, saya sudah kasihkan. Terus kemudian kalau ingin mencari sumber-sumber arti yang sangat luas, di sini juga saya cantumkan morfologi dan klasifikasi tanah yang disusun oleh Prof. Dian Priantis. Nah, seperti ini, destro ini distrik. Nah, jadi tidak subur, kesuburan bahasa rendah. Jadi ini ada singkatan-singkatan beserta asal kata dan artinya. Jadi nanti teman-teman tidak bingung terkait kata-kata yang dipakai. Jadi
tinggal dicari di sini kata pembentuknya, Mas. Dasar kata dan kata pembentuknya nanti semua ada artinya di sini. Kalau kunci taksonomi tanah masih belum paham juga, jadi sudah saya lampirkan di bahan bagi acara tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke bahasan kedua. Jadi terkait hubungan jenis tanah, penggunaan lahan, lokasi, ini data tabuler ini nanti jadinya, bukan peta lagi, jadi data Excel. View, data view, kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Tadi ada penggunaan lahan, land use tanggul ada, kemudian land use, elevasi, kemiringan lahan ya ada, bentuk lahan, kemudian bahan induk yang belum ada, jadi sudah saya siapkan juga bahan induknya. Kemudian kita potong terlebih dahulu bahan induk. Oke. Move. Kemudian sekarang kita melakukan overlay. Jadi jenis tanah, kemudian penggunaan lahan, land use tanggul. Setelah itu elevasi. Aduh, elevasinya kok aktif ya, ketinggian tempat ini yang SAP aktif nggak bisa, nggak boleh ketinggian tempat. Kemudian kemiringan lahan, slope tanggul, dan bentuk lahan, landform bentuk lahan, kemudian bahan induk, setelah itu curah hujan. Curah hujan tanggul tidak ada di sini ya. Curah hujan, TH tanggul. Ini data curah hujannya tanggul. Masih belum ada curah hujan tahunan tanggul. Untuk curah hujan
nanti silahkan dimasukkan di intersect ini paling bawah. Jadi karena kemarin yang dibuat untuk praktikum pertama terkait karakteristik iklim, silahkan dimasukkan. Ini punya saya tidak masukkan karena semua data-data yang sudah dilalui praktikum acara 1 sudah saya hapus. Jadi ini ada 1, 2, 3, 6 bahan untuk membuat hubungan jenis tanah berdasarkan karakteristiknya. Di sini berarti jenis tanah dan hubungannya. Oke. Ini sudah jadi. Ini ada banyak ya. Ada 2000. Dan kita kalkulat geometri hektar. Oke. Dan kita select by attribute. Ini tadi luas 12-13. Jadi luas 12-13 kurang dari sama dengan 10 hektar. Play. Kemudian kata alloc, kita masuk result, kita pencarian, kita eliminasi saja lahan yang kurang dari 10 hektar. Eliminate. Kita cek dari 2144 ini tinggal 464. Kemudian kita cari lagi kalau masih ada yang luas lahan kurang dari 10 hektar. Oke, play. Kemudian kita eliminate kembali. Ini kan terlalu banyak nanti yang akan dibahas karena 249 varian karakteristiknya, jadi variasinya. Biar nanti teman-teman membahasnya lebih sedikit, lebih sempit karena ini untuk belajar. Kita select
kurang dari luas kurang dari sama dengan 100 hektar. Boleh 150. Oke, 150 hektar. Kemudian kita eliminate kembali biar yang penting diinterpretasikan terlebih dahulu, karena membahas di 204 yang memiliki karakteristik berbeda-beda itu sangat sulit nanti. Jenis tanah, oke, 4, oke. Ini 249, tinggal 65. Cek lagi, saya select by ribut kembali, luas kurang dari 150 hektar. Play, kemudian kita ulangi, eliminate kembali jadi sampai bersih. Ini sudah nomor 5. Oke, setelah itu kita cek ulang, ini tinggal 37. Oke, ini mungkin sudah cukup, tinggal satu enggak apa-apa karena ada 12 hektar lumayan. Di sini semua data ini kita copy ke Excel, Solve, kemudian ID-nya nggak urut ini ya, kita kembalikan lagi, kita urutkan FID-nya nomor 1, oke, dan copy selected, Solve, yang tidak penting silahkan dihapus. Oh, ini jenis tanah ya, delete. Ini jenis tanahnya, ini land use nya, jadi lainnya dihapus. Ini elevasi, kemudian landform, nah di sini nanti ada curah hujan. Aduh, di sini ada slope seharusnya. Oh, ini kesalahannya slope-nya tadi belum diklasifikasikan, masih dalam bentuk grid kode. Jadi nanti yang mau di overlaykan itu semua datanya yang sudah jadi. Jadi slope memang yang kemarin sudah dibuat, yang sudah jadi, yang sudah diklasifikasikan. Tadi saya mau mengoverlay, ternyata slope-nya belum yang terklasifikasikan. Jadi tidak bisa dalam bentuk grid kode, harus mengklasifikasikan ulang. Jadi teman-teman nanti diperhatikan data yang mau di overlaykan atau di intersect itu data yang sudah jadi final, yang kita sudah final, sudah hasil akhir. Kemudian ini tinggal dipindah ke Word. Udah, tinggal nanti diinterpretasikan. Ini FID ganti nomor, SPT, SPL, kalau ini SPL, sorry, karena ada curah hujan dan land use. Ini jenis tanah. Nanti di sini ada samping elevasi ada slope, landform,
penggunaanlah bahan induk curah hujan. Sudah, silahkan diinterpretasikan bahwasanya teplik hapudan sini jenis ini kan andisol, ini ans ud udik haplu artinya apa, tepik artinya apa. Nanti sudah saya kasih buku-bukunya, silahkan dicari. Dia tersebar di ketinggian 1000 sampai 1200, tepatnya di lereng vulkan atas, bahan induknya andesit. Jadi seperti itu. Nanti semua ini diinterpretasikan, silahkan diperkaya informasi terkait ini. Seperti alvisol ini sebarannya di mana, bahan induknya apa, land use-nya apa. Jadi seperti itu. Silahkan semua diinterpretasikan sesuai berdasarkan 5 faktor pembentuk tanah ini. Jadi kalian nanti outputnya di sini mengetahui tanah-tanah vulkanik itu land use-nya seperti apa. Oh, tanah andesol itu ketinggiannya ditemukan di wilayah Hargopuro atau Raung itu di ketinggian berapa mdpl. Jadi ketika kalian naik ke gunung tersebut, ketika sudah ke titik 1000 sampai 1200 misal, pasti diharapkan ketika hasil pemetaan kalian, hasil nanti ketika dibuktikan di lapang, apakah di sana masih ada tanah andesol tersebut. Jadi survei terakhir di sana masih ditemukan tanah andesol di ketinggian 1000 sampai 1200 tersebut, atau 1000 ke atas masih ditemukan tanah andesol di wilayah Argopuro, lereng Argopuro. Jadi seperti itu. Untuk yang lain-lain dan sebagainya silahkan diinterpretasikan. Jadi seperti itu untuk praktikum pada hari ini. Mohon maaf apabila ada saya salah kata dan sebagainya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.